Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk materi yang kelima. Materi yang kelima adalah aliran Khawarij dan Syiah atau ideologi serta gerakannya. Dari materi tersebut saya juga akan menjawab tentang jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya serta doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Sebelumnya kita akan mempelajari tentang aliran Khawarij dan Syiah ini. Aliran Khawarij dan Syiah itu adalah dua aliran dalam Islam yang muncul ketika awal sejarah Islam, jadi pada masa awal sejarah Islam, yaitu mereka itu keduanya itu memiliki ideologi dan gerakan yang berbeda. Yang pertama, aliran Khawarij itu memiliki ideologi keyakinan bahwa setiap orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Jadi orang-orang yang memiliki ideologi seperti ini, orang-orang Khawarij ya, memiliki ideologi atau keyakinan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu langsung dikafirkan, suka mengkafirkan. Mereka itu sangat keras dalam menegakkan prinsip ini, bahkan terhadap sesama muslim. Nah, jadi Khawarij itu berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Mereka adalah kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa tahkim atau arbitrase dalam perang Siffin. Mereka berpendapat bahwa khalifahan harus dipegang oleh orang yang paling soleh, dan jika seorang khalifah melakukan dosa besar maka ia harus dijatuhkan. Jadi setiap ada orang melakukan kesalahan itu langsung dijatuhkan atau dikafir-kafirkan. Mereka itu dikenal dengan pandangan ekstrim dengan penegakan hukum Islam. Mereka itu langsung saklek apa yang mereka lihat itu langsung diterapkan. Terus kemudian gerakan. Jadi orang-orang Khawarij itu gerakannya yang pertama itu terlibat dalam berbagai pemberontakan dan konflik bersenjata melawan penguasa muslim yang mereka anggap tidak sah. Mereka terkenal dengan kebenaran dan fanatisme mereka, tetapi juga dengan kekerasan dan tindakan ekstrim mereka. Salah satu tindakan terkenal mereka adalah pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib, karena mereka itu aliran Khawarij itu tidak setuju dengan kepemimpinan atau pendapatnya Ali bin Abi Thalib pada masa itu. Terus kemudian aliran Syiah. Aliran Syiah itu apa? Aliran Syiah itu aliran yang meyakini bahwa Ali dan keturunannya atau Ahlul Bait adalah imam-imam yang maksum, terpelihara dari dosa dan memiliki otoritas agama yang khusus. Syiah itu berasal dari kata Syiah yang berarti pengikut atau partai. Mereka adalah kelompok yang meyakini bahwa kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW seharusnya dipegang oleh keturunan Ali bin Abi Thalib. Ideologi Syiah mencakup keyakinan akan adanya imam yang tersembunyi atau Imam Mahdi yang akan muncul pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Terdapat berbagai macam pecahan dari aliran Syiah dengan perbedaan yang cukup signifikan seperti Syiah Imamiyah atau Isna Asy'ariyah,
Syiah Zaidiyah dan Syiah Ismailiyah. Terus gerakan-gerakannya, aliran Syiah itu seringkali terkait dengan perjuangan politik dan keagamaan untuk menegakkan hak Ahlul Bait. Mereka memiliki tradisi, peringatan, dan ritual khusus untuk mengenang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah mereka, seperti peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala itu peristiwa saat anak-anaknya Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW itu dibantai. Gerakan Syiah pada saat ini dapat dilihat di negara-negara yang memiliki mayoritas penduduknya penganut Syiah seperti Iran. Jadi kedua aliran ini sangat memiliki perbedaan ya. Yang pertama, Khawarij itu menekankan pada kesalahan individu dan penegakan hukum yang sangat keras, sedangkan Syiah menekankan pada kepemimpinan Ahlul Bait dan otoritas Islam. Khawarij cenderung ekstrim dalam tindakan mereka, sedangkan Syiah memiliki spektrum pandangan yang lebih luas, jadi lebih berpikir, otaknya lebih digunakan. Meskipun beberapa kelompok Syiah juga terlibat dalam gerakan revolusioner. Dan penting untuk dicatat bahwa kedua aliran ini memiliki sejarah dan kompleks dan beragam, dan terdapat berbagai perbedaan pandangan di antara kelompok-kelompok di dalam masing-masing aliran tersebut. Aliran Syiah memiliki beberapa doktrin yang membedakan dari Sunni, dan doktrin-doktrin ini seringkali menjadi titik perbedaan dan perdebatan. Jadi ini saya mulai menjawab tentang menjelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Yang pertama adalah doktrin utama. Yang pertama adalah imamah. Doktrin ini adalah inti dari keyakinan Syiah, yaitu keyakinan bahwa kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW seharusnya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan keturunannya atau Ahlul Bait. Terus Syiah meyakini bahwa imam-imam ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki otoritas agama yang khusus. Dalam Syiah Isna Asy'ariyah, mereka meyakini adanya 12 imam yang maksum atau terpelihara dari dosa. Terus yang kedua adalah ismah atau kemaksuman. Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka maksum, artinya mereka terpelihara dari dosa dan kesalahan. Keyakinan ini memposisikan imam-imam sebagai figur yang sangat dihormati dan diikuti. Ghaibah atau kegaiban. Dalam Syiah Isna Asy'ariyah, mereka meyakini bahwa imam ke-12 atau Imam Mahdi berada dalam kegaiban, dalam keadaan kegaiban atau gaib, tersembunyi, dan akan muncul kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Yang keempat adalah taqiyah atau menyembunyikan keyakinan. Taqiyah adalah praktik menyembunyikan keyakinan seseorang dalam situasi bahaya. Praktik ini seringkali dikritik karena dianggap dapat menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakjujuran. Terus kemudian raj'ah atau kebangkitan kembali. Doktrin ini menjelaskan kepercayaan bahwa beberapa tokoh akan dibangkitkan kembali sebelum hari kiamat. Baik, saya akan kita kembali lagi tentang taqiyah atau menyembunyikan keyakinan. Taqiyah adalah praktik menyembunyikan keyakinan seseorang dalam situasi bahaya. Jadi praktik ini sering dikritik karena dianggap dapat menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakjujuran. Terus kemudian raj'ah atau kebangkitan kembali. Doktrin ini menjelaskan kepercayaan bahwa beberapa tokoh akan dibangkitkan kembali sebelum hari kiamat, seperti Terus kemudian kelemahan dan kritik terhadap doktrin Syiah. Yang pertama adalah kritik terhadap
imamah. Ketika kritik utama adalah bahwa konsep imamah tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Terus kemudian Sunni berpendapat bahwa kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW seharusnya ditentukan melalui musyawarah atau syura. Terus yang kedua adalah kritik terhadap ismah. Kritik terhadap kemaksuman imam-imam adalah bahwa tidak ada manusia yang sempurna selain Nabi Muhammad SAW. Sunni berpendapat bahwa semua manusia termasuk para imam dapat melakukan kesalahan. Terus kritik terhadap taqiyah. Praktik taqiyah dikritik karena dianggap dapat menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakjujuran. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan di antara umat beragama. Terus perbedaan dalam hadis. Syiah memiliki kumpulan hadis yang berbeda dari Sunni, yang terkadang menimbulkan perbedaan dalam interpretasi ajaran Islam. Hal ini menimbulkan perbedaan dalam hukum dan praktik keagamaan.